teman-teman Muzaki ada yang protes ini, loh Pak, yang nunggu banyak loh Pak, jangan 2 tahun dong, yang nunggu pengen sekolah IT banyak, kita pengen setahun gitu loh. Kalau orang akan bisa menghafal Quran, otomatis udah bertajwid yang bagus ya, kan gitu, supaya bisa mampu gitu. Jadi otomatis mereka harus bisa, kalau mereka nggak bisa baca Al-Quran, pasti nggak diterima. Sekarang ini potensi untuk belajar itu banyak cara gitu loh. Ya, kalau teman-teman tiba-tiba nggak punya uang tapi saya ingin belajar, itu sekarang banyak beasiswa, banyak ya. Salah satunya kalau pengen beasiswa gaya pesantren ya salah satunya petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya M. Ali Mufatihi. Senang sekali bisa menyapa pemirsa semuanya di rumah atau di manapun berada dalam program terbaru, program perdana dari channel Pesantren Petik, yaitu Podcastik. Ya. Spesial di edisi pertama ini kita akan menghadirkan tamu yang istimewa, ya, yaitu Bapak Insinyur Puji Wisaksono, ya, selaku pengawas dari Pesantren Petik. Assalamualaikum Pak Wisak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Makin kelihatan muda nih Pak nih. Ya gitulah, biar lebih semangat. Iya, lebih semangat. Nanti kita semua muda semua di. Oh iya. Nanti kita tanya-tanya ke Pak Wisak ya bagaimana. Ya, siap. Tips-tipsnya terutama nih biar awet muda nih gitu ya. Ya. Sebelumnya Pak Wisak ini dulu pernah ya menjadi sebagai direktur Pesantren Petik dari tahun 2010 Pak ya, 2010 sampai bulan Agustus tahun 2022. Ya. Dan sekarang Pak Ustadz menjabat sebagai pengawas dari Pesantren Petik. Ya. Selama kurang lebih dari 2010 sampai 2022, kurang lebih 12 tahun Pak ya, memimpin Pesantren Petik. Tentu banyak sekali pengalaman yang mungkin bisa di-share nih kepada pemirsa semuanya tentang perjalanan Pesantren Petik. Ya. Sebelum itu ya, mungkin dari pemirsa ada yang bertanya-tanya nih ya, atau belum ada yang mengerti atau belum mengenal tentang Pesantren Petik. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan tentang apa itu Pesantren Petik ya, dan apa yang melatar belakangi berdirinya Pesantren Petik ini Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Ali pada bersamaan pemirsa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang Pesantren Petik itu adalah salah satu ya kegiatan kita pada saat itu. Tapi kalau dari lihat kata-katanya kan Pesantren Petik ada 2 kata, dari itu ada pesantren dan petik. Tapi tentu kita harus perlu nih, petik itu apa sih kan gitu, supaya lebih clear ya. PT itu adalah singkatan daripada Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dan selanjutnya itu selalu kita sebut sebagai Pesantren Petik. Ya. Jadi Pesantren Petik itu adalah suatu lembaga pendidikan vokasi, ya, itu yang khusus di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tentu lembaga vokasi ini tentu agak khusus ya. Ini diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya, sesuai dengan dana yang kita dapat dari lembaga zakat PLN. Jadi santri yang kurang mampu tadi memang kan jelas perlu kita berdayakan ya. Salah satunya adalah pendidikan IT. Tapi sebelum itu, tentunya sebelum ada Pesantren Petik, tentu kita sebelumnya mungkin akan saya jelaskan singkat. Loh, kok ada Pesantren Petik? Itu sebenarnya kan tentu ada lembaga. Lembaga itu adalah lembaga zakat PLN. Kita singkat sebagai LASIS PLN. LASIS PLN. Lembaga zakat, infak dan sedekah. Itu yang PLN. Itu yang sehingga terbentuklah Petik. Itu harus ke sana dulu. Nah, LASIS itu ada, itu tahun tepatnya ya, tanggalnya sih tanggal 11 September tahun 2006. Itu ada LASIS PLN. Nah, sedang Pesantren Petik sendiri itu kan berdiri 22 November 2010. Ya, otomatis dalam perjalanan itulah ada Pesantren Petik.
Dan tentu seperti saya jelaskan tadi, pesantren petik itu memang levelnya itu sebenarnya ya hampir pendidikan kita hanya 1 tahun. Satu tahun, dan 1 tahun itu sebenarnya identik setara dengan D1 lah pada saat itu. Dan tentu di atas SMK, ya SMK. Nah, sekarang sekali lagi seperti yang di depan tadi, terus dari mana dananya? Itu dari dana zakat ya. Dari zakat. Loh, dari mana sekarang? Dari KRN PLN dipotong pada saat itu. Gitu. Jalannya cukup besar. Pada awalnya tentu tidak besar karena pada saat itu keuangan kita yang kita potong di zakat KRN PLN itu waktu itu hanya sekedarnya tanda kutip ya, Mas Ali. Jadi ini ada zakat, silakan. Kalau mau siap dipotong silakan, nanti kita potong gitu. Tapi untuk besarannya sendiri ditentukan atau bagaimana? Tentukan, ya. Pada dasarnya kan, ya enggak bisa 12,5% dari gaji masing-masing. 2,5% atau dengan IPA. Kalau nggak bisa 2,5% ya silakan. Karena pas itu di PLN hanya, ayo ini ada zakat loh, dipotong ya. Kalau siap ya nanti bikin surat, siap potong Pak. Berapa persen? Ya ada 2,5%, ada 1%, terus ditambahin IPA dan sebagainya. Itu jalan. Ya. Jadi kalau itu agak unik juga. Tentu kita tentu tidak bisa lepas dari era itu. Ini akan saya jelaskan biar lebih jelas. Eranya kan pada saat kan ada era LASIS sama era YBM. Ya. LASIS dan YBM. Ya, nah ada era itu dulu sebelum ada pesantren petik ini. Jadi pada saat 2006 sampai dengan 2016 itu kan masih LASIS namanya. Namanya LASIS. Terus sekarang setelah 2016 sampai sekarang namanya YBM. Itu tentu tujuannya sama untuk memberdayakan saudara kita yang perlu dibantu, yang punya keterbatasan ekonomi dibantu. Cuman pada saat YBM ini luar biasa itu, harus dipotong zakatnya karena kalau nggak dipotong harus ngademi direksi gitu. Diwajibkan ya bahkan. Wajib harus potong itu luar biasa itu, ini besar ya. Dari 2016 itulah jadi besar petik ini. Harus kita artinya apa? Dana besar harus kita kelolakan, harus profesional, tidak bisa main-main. Oke, gitu ya, pertama. Nah, dari sana itu memang terus gimana ini? Nginep enggak ini pesantren? Pesantren ada yang nginep, ada yang enggak ya? Kita harus nginep ternyata, harus mukim. Khusus laki-laki. Khusus laki-laki. Laki harus mukim dan harus siap dengan aturan pesantren, gitu. Itu. Iya, tadi kan ada pesantren petik. Ya. Tadi kan katanya kata Pak Wisak izinnya itu vokasi ya? Ya, vokasi. Ya. Kalau untuk izin sendiri berarti hanya di lembaga vokasi atau ada pesantren? Terima kasih Mas Ali. Jadi gini, jadi karena kita idenya kan kita perlu sekali ada lembaga itu, idenya pada saat itu yang teman-teman yang pendiri itu yang memang tidak bisa harus ada izin. Nah, kita izinnya ada 2, izin lembaga kursus dari Dignas, LKP, terus izin dari Kemenak ya. Berarti Depok. Ada 2 izin. Sebagai pesantren dan sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga LKP ya, sebagai lembaga kursus dan pelatihan. Ini 2 izin itu. Lah, ini memang itu yang kita kok ada petik ini. Kenapa? Pada itu agak rumit pada itu. Karena pada berdirinya kan kita selama perjalanan LASIS ini kan perjalanan LASIS ya, karena itu kan pada saat itu kan kita selalu memberdayakan uang kita selalu kita distribusikan, tapi keluar terus kan ya, keluar terus ke sana ke sana. Terus kita pengurus pada saat itu terus gimana akan kita tunjukkan ke Muzaki PLN tuh? Mana sih hasilmu? Kan hasil dari sumbangan ya? Kan tidak bisa, mau dikasih orang lain. Wah, kita perlu bikin sesuatu yang kita sampaikan nanti bisa kita tunjukkan lah. Ini terlihat ya Pak? Iya terlihat, itu agak susah itu. Oke, diputuskan salah satunya adalah petik. Kenapa kok IT? IT pada saat itu kan luar biasa ya, sedang berkembang. Kenapa tidak listrik ya? Wah, itu KPLN kan listrik, tapi kita tetap di IT karena kayaknya itu luar biasa pasarnya. Ternyata terbukti sekarang luar biasa. Dan itu salah satunya seperti itu. Tadi kan selain tujuannya daripada menunjukkan kepada Muzaki ya, ada program nih yang nyaten nih. Tujuan utama sebenarnya apa Pak untuk pendidikannya petik ini? Ya, jadi seperti kita tahu ya, luar biasa ya.
pendidikan ternyata tidak murah. Tidak murah. Nah, sementara saudara kita yang perlu kita bantu luar biasa. Pada saat itu paman kami ya, di samping kita memberikan charity, tentu harus memberikan sesuatu yang dia bisa belajar dan bisa punya kemampuan lebih dan bisa akhirnya bisa membantu keluarga. Kan tidak bisa. Itu salah satunya kita patut sepakat harus pendidikan. Harus pendidikan, karena tidak bisa. Pendidikan jangka panjang ya. Jangka panjang itu pendidikan. Satu apa ya? Satunya apa sih ya? Kita pilih IT. Luar biasa. Dan itu makanya kita perlu itu dan kita disetujui oleh pimpinan. Tentu pimpinan di sini pimpinan mahasiswa itu dan tentu dengan direksi PLN ya silakan ya kan kita sampai sekarang kita ada itu ya itu. Berarti yang diterima itu untuk santri sendiri dari lulusan SMK ya SMK pokoknya SMA sederajat ya SMA bisa sederajat. SMK bisa Alia bisa SMA dan bahkan paket C kalau nggak salah. Paket C itu bisa ya. Silakan aja di tes itu bisa gitu. Karena Mas Ali tahu ya kan IT kan agak unik ya. IT kan memang harus punya logik ya. Kalau orang hanya asal masuk ya pasti akan nangis gitu di petik. Itu kira-kira itu saya pengalaman sekali. Harus serius ya seperti itu. Ya itu kan kita itu dari semua kita cari dari seluruh Indonesia semua. Mulai bantuan dari IBM maupun lembaga zakat PLN yang ada di seluruh Indonesia. Nanti kita tes dan sebagainya. Itu ada tesnya juga ya? Ada, harus tes kan harus dites. Apakah semua misalkan dari ya mau apa ya mungkin kalangan menengah ke atas atau gimana? Ya itu memang harus yang tadi yang orang yang punya kemampuan ekonomi terbatas pokoknya kita bantu. Dan memang intinya memang mereka harus siap nyantri dan harus siap dengan aturan pesantren dan sebagainya. Yang penting lagi, jadi mata kuliah kita itu sebenarnya kan tadi ada pesantren, ada IT ya, Mas Ali. Iya, karena izinnya ada dua. Ada dua. Lah sekarang yang pesantren petik, ini yang pelajaran IT-nya itu ada kurang lebih 70%. 70% untuk IT, ya 30% adalah ke pesantren. Tentu tidak kajian kitab kuning tentu tidak. Cuman kita mungkin ya kayak fikih muamalah nggak salah ya. Fikih muamalah. Ya kayak gituan lah, yang agak ringan. Tapi yang penting lagi orang selama pendidikan di petik itu orang harus punya hafalan 2 juz kalau nggak salah. 2 juz. Harus itu. Kalau nggak bisa 2 juz, otomatis mereka tidak dapat sertifikat dari petik. Itu aja. Itu yang penting seperti itu. Itu tadi alasannya kenapa ya ini. Kenapa nih? Mungkin pemirsa banyak pertanyaan-tanya ya. Kenapa dipadukan ya antara pendidikan pesantren dan IT? Kenapa tidak fokus saja, misalkan IT saja begitu atau IT atau pesantren saja begitu? Iya, ini memang menarik nih. Ini memang patut kita berdiri, kan ceritanya berdiri ya Mas Ali. Memang pas itu kita pengennya memang karena lembaga zakat kan memang harus dengan Islam ya. Harus dengan orang Islam gitu ya, harus kita didik karena dana zakat kan ya tidak bisa ya segitu untuk itu untuk fakir dan miskin dan mungkin fisabilillah dan sebagainya, itu yang diharap. Lah kita supaya orang mempunyai karakter yang kuat ya dengan Islam gitu ya, tentunya memang harus dengan gaya apa, sementara Pak itu terbentuk hanya satu, orang supaya Islamnya kelihatan pakai apa, ya pakai kata-kata pesantren. Gak ada pilihan lain. Makanya pesantren petik akhirnya. Memang harus ada kata pesantren supaya ini pesantren, ini Islam loh. Gitu. Kalau IT biasa mungkin ya ini IT apa sih? Ini sekarang insya Allah nih muatan kita ada muatan agama. Saya kira sekarang juga diberi ada sesuatu yang harus kita mungkin di beda-beda yang lain kan luar biasa. IT kan memang harus didasari kuat dengan agama sekalian ya. Karena IT berat ya. Kalau mau rusak juga bisa, mau baik juga bisa. Itu idenya seperti itu. Harus pendampingan supaya apa istilahnya itu ya. Jagoan IT tapi apa? Gaul Islami itulah kira-kira. Istilahnya dia paham agama ya, kan tadi ada label pesantrennya gitu ya. Dan selain itu juga bisa ini jagoan IT. Juga IT. Berarti karena tadi muatan kurikulumnya dari IT 70% dan kira gitu. Pesantren sisanya 30%. Kira gitu. Berarti ada itu Pak ya, diwajibkan untuk hafal 2 juz ya? Memang harus. Harus ya. Jadi otomatis pada saat kita penyaring calon juga gitu, minimal orang harus sudah, kalau orang akan bisa menghafal Quran otomatis udah
tajwid yang bagus ya, Bagus. kan gitu supaya bisa mampu gitu. Jadi Iya. otomatis mereka harus bisa, kalau mereka nggak bisa baca Al-Quran pasti nggak diterima dan seperti itu. Memang harus bisa hafal 2 juz, mungkin juz 1 dan juz 30 kalau tidak salah. Iya, Gitu, 1 dan 30. seperti itu harus bisa supaya bisa ya beriringan ya, jago IT dan ya dengan Islam juga. Paham agama ya, Agama menerapkan. seperti itu. Ya, agama. Nah, tadi kan dari 2010 sampai sekarang 2022 itu berarti sudah berapa angkatan Pak? Dari Ya, itu? ini memang sekarang akan ke 10 nggak salah nih. Akan 10. Jadi memang dari awal itu kita agak bertahap ya. Dulunya awal-awal tuh santrinya hanya 15. Awal-awal 15. Tahun 2010 santrinya hanya 15 Iya, orang. Itu pun tidak di Depok nih, nginep di Cinere di Ruko. Oh, di Nginep Ruko di ya, Ruko, dulu ya? nginep di Ruko, di Ruko ini. Yang nginep di Ruko ya dia tidurnya pada saat itu pakai tikar lah. Karena nggak ada tempat kita nyewa tikar. Itu awal-awal merintis. Awal British di Ruko, oke. Tapi pada saat 11 Maret tahun 2011 itu pindah ke Depok ini. Oh iya. Ya, masih kecil tapi pindah ke ruang kerja tahun 15 seperti itu. Terus bertahap 15 terus 20 orang. Ya, di gini sebentar ini. Jadi pada saat awal itu kan pendidikan kita kan sekarang setahun ya. Dulunya sempat 2 tahun. Sempat 2 tahun. 2 tahun ya. Sempat jadi pendidikan 2 tahun itu 3 kali, terus berikutnya setahun. Jadi mulai tahun 2010 sampai tahun 2016 Iya, itu pendidikan 2 tahun itu. 2 tahun. 2 Itu tahun berarti sekali. Di angkatan ya? Di angkatan ketiga. Angkatan 1 3. sampai 3 itu pendidikannya 2 tahun. 2 tahun. Iya, iya. Nah, setelah angkatan ke-4 dan seterusnya itu 1 tahun pendidikan. Iya, iya. Karena apa 1 tahun? Karena teman-teman Muzaki ada yang protes ini. Loh, Pak, yang nunggu banyak loh Pak. Jangan 2 tahun dong, yang nunggu pengen sekolah IT banyak. Kita pengen gitu. setahun gitu loh. Iya, iya. Itulah, sampai sekarang setahun. Sampai setahun gitu. Tapi dari setahun itu apakah cukup dia menerima, para santri itu menerima materi-materi perkuliahan gitu atau materi yang IT-nya? Memang gimana ya? Karena ya dirasa cukup sih ya, mau cukup. Tapi yang minimal tuh kita bertekad ya. Tentu ada yang bekal kita sampaikan ke IT ya. Ya, nanti silakan belajar sendiri gitu kira-kira. Tapi kita pengennya memang sementara ini ya, menurut pengalaman kami ya, memang harus kita tingkatkan. Mereka harus belajar nanti di luar. Tapi minimal mereka tuh sebenarnya bisa kerja. Kalau mau lebih canggih itu tuh harus menimba ilmu kan. Minimal dasarnya sudah kepegang. Untuk dasarnya Udah kepegang. dapat ya? Dapat. Ya. Tentu bahkan IT kan luar biasa ya. Kalau nggak makin tinggi kita agak berat. Harus belajar terus. Nah memang ya sementara 1 tahun karena tadi nunggu dan sebagainya. Karena untuk percepatan manfaatnya ya dari segi itu moga-moga menurut pengalaman ini ada yang kerja sih dan bahkan mungkin ada yang nambah ilmu, dia kuliah lagi pas sore saya gitu kira-kira. Berarti untuk lulusannya sendiri berarti tadi dari angkatan 1 sampai 3 itu jumlah santrinya sekitar 15 sampai 20. Setiap angkatan 15 sampai 20. Nah, dan seterusnya berapa Pak yang dari 50. 4? Oh, 4 sampai sekarang angkatan 10 ya berarti ya? 50 orang. Selalu 50 ya? 50 orang. Tetap laki-laki. Ya. Cuman pada saat 1 saya makan 3 itu tadi kita hanya 1 jurusan, hanya IT gitu aja. Oh. Yang diajari ada jaringan, ada programmer. Oh, berarti dia mempelajari 2 itu jurusan ya? Kalau setelah 4 ke sekarang itu ada 2 jurusan. Jurusan programmer sama jurusan jaringan. Ya itu. Itu jangan luar biasa dan kurikulumnya juga luar biasa, cepat berubah. Ya, tentu berdasarkan kekinian lah gitu seperti itu sampai sekarang ini. Berarti jumlah alumni sendiri sudah mencapai berapa Pak itu? Ya mungkin sekitar 300-an lah ya. 300-an. Tapi yang penting sekarang sekitar mulai tahun sampai dengan tahun 2018 ya kira-kira sekitar 62% yang sudah kerja. Oh, sudah kerja ya? Iya, ya, gitu kira itulah yang menurut saya itu. Tapi ya mungkin ada yang sampai sekarang mungkin ada yang karena bahasa itu kan sempat kita kan mulai tahun ini jadi kelihatannya ada program nih dari YBM ini sekarang akhirnya ini ya akan yang terbaik akan disekolahkan ke Institut Teknologi PLN. Oh, untuk lulusan terbaik. Ada tambahan, ada dituntut oleh pimpinan YBM.
Jadi mungkin ada yang, tapi sebelumnya ada yang tadi saya sebut tadi, emang sebelumnya saat lulus ini kan banyak yang kuliah juga, karena kan kalau bekerja kan sebenarnya bisa kuliah. Oh. Sebenarnya seperti itu juga, tapi kuliah tempat lain. Iya. Cuman yang tahun ini dan mulai angkatan kemarin kalau salah itu sudah mulai di sekolah ini ke Institut Teknik PLN, mungkin akan 5 orang gitu seperti itu. Untuk yang terbaiknya ya? Yang terbaik. Terbaik. Ya. Seperti itu. Itu untuk rata-rata daripada lulusannya sendiri, mereka bekerja sambil kuliah, mungkin ada sambil kuliah atau fokus bekerja. Memang ide kita, ini tuntutan dari Muzaki memang harus bisa mandiri. Bisa mandiri. Harus mandiri bisa, ya harus bisa bekerja. Ya. Kalau mau kuliah kan dari mana uangnya? Betul ya. Tapi yang kuliah banyak karena mereka bisa biasa, ya? kuliah sore terus pas 1 minggu ya kerja terus sore bisa kuliah tuh banyak. Oh iya. Mereka memang ya karena pasar tuh kadang-kadang menuntut S1 sih ya. Ya kita ngikuti pasar ya. Tapi yang langsung kerja juga bisa ya. Bisa. Jadi seperti itu. Ya, berarti memang dari Petik sendiri dari segi muatan kurikulumnya sendiri, untuk muatan kurikulum yang berbasis praktek ya, atau yang praktek. berbasis Saya kira project begitu ya? Iya, project. Ya. Dan memang dalam perjalanan ya, memang akhir ini sudah 3 tahun terakhir ini memang kita ada program baru kita. Jadi memang pasar luar biasa, menuntutnya luar biasa. Orang harus bisa sebenarnya. Kita mulai 2 tahun ini sudah kita coba supaya gimana muatan itu bisa lebih baik, yang calon bisa lulus ini ya dengan acara industri camp tadi. Oh, industri camp itu berarti kerjasama juga swasta. Kerjasama dengan pihak luar. Oh. Kerjasama untuk meningkatkan portofolio Sajati Petik. Kerjasama bisa bisnis atau bisa sosial, jadi silakan. Yang penting bisa bimbing anak didik kita. Itu goals utamanya nanti ketika santri lulus bisa disalurkan ke perusahaan. Ya terserah yang mau terima nggak. Kalau nggak mau terima, minimal portofolio dia kan naik ini. Portofolio itu aja. Ya sampai sekarang toh yang angkatan kemarin juga ada yang sudah kerja juga. Dari program industri camp tadi. Iya, juga. Tapi kita coba nih, moga-moga tahun ini bisa lebih baik. Seperti itu. Ya tadi ya teman-teman semuanya, jadi ya memang Petik ini dipersiapkan untuk kerja. Ya untuk kerja. Kalaupun ada ya dari santri sendiri atau lulusan sendiri yang ingin kuliah, tadi ya rata-rata mereka bisa bahkan melanjutkan kuliah lagi ke S1 ya? Ya, S1. sebagian bisa, tapi ada yang tetap kerja juga ada. Bekerja dan kuliah. Tapi ternyata bisa kuliah bisa, dengan biaya sendiri itu bisa. Itu yang biasa, alhamdulillah. Biasanya bulan apa Pak untuk pendaftaran? Biasanya Januari itu sudah mulai. Oh, Januari sudah mulai. Semua online. Oh, silakan buka online semua. Berarti seluruh Indonesia bisa mendaftar ya? Bisa. Dari Sabang sampai Merauke ya? Ya, mendaftarnya bisa langsung Petik, bisa ke unit PLN setempat. Oh, unit PLN. Tempat. Misalkan kayak di Surabaya itu sana YBM PLN Surabaya itu ada. Itu bisa datang ke sana bisa. Oh, silakan. Kalau Laskeri juga bisa. Ke sana juga bisa. Jadi tinggal pilih aja. Tapi toh online. Berarti kalaupun mungkin ada teman-teman kita yang dari misalkan di Papua ya, itu bisa mendaftar Pak? Bisa, melalui Papua bisa. Ini Papua akan kontak ke kita. Oh, ya BM Papua akan kontak ke kita. Ya? Tapi pada saat tes itu tentunya online dari Papua. Oh begitu. Ya ini luar biasa sekali ya, bisa mendaftar ya secara online ya. Jadi teman-teman yang berada di luar Pulau Jawa ataupun berada di Indonesia Barat atau Timur bisa ya mendaftar di Pesantren Petik. Ya. Hanya 1 tahun Pak ya? Satu tahun. Ya. Berarti di sini tidak ada titel atau gelar Pak ya? Nggak ada. Jadi ya kita punya sertifikat aja. Ya memang ada portofolio kan. Tadi kan ada Mas Ali. Tadi ada kita coba pakai industri camp ya. Jadi moga-moga meningkat portofolio kita. Ya, karena memang zaman sekarang yang dibutuhin itu ya skill Pak ya. Ya. Kemampuan gitu. Dan sekarang agak unik ini. 2-3 tahun terakhir luar biasa. IT itu berkembang terus. Jadi kita mengikuti kalang kabut ini. Sementara kita mengikuti pasar teknologi seperti itu. Ya. Luar biasa sekali ya bincangan kita pada kesempatan ini. Ya mungkin sebelum penutup ya, ini mungkin ada pesan ya dari Pak Wisak, ada pesan-pesan nggak untuk para generasi muda nih biar semangat atau bisa melek teknologi atau mau belajar teknologi begitu? Ya, jadi pesan saya memang jangan
panik dan kutip, kok saya nggak punya uang, jangan. Sekarang ini potensi untuk belajar itu banyak cara gitu. Ya kalau teman-teman tiba-tiba nggak punya uang tapi saya pengen belajar itu sekarang banyak beasiswa banyak ya. Salah satunya kalau pengen beasiswa gaya pesantren ya salah satunya petik gaya pesantren kan. Tentu orang kan tidak semua ada yang saya nggak pengen ke pesantren ya mungkin di tempat lain, tapi petik di sini khusus saya pengen belajar IT tapi sekaligus bisa ngaji ya di petik ini. Memang petik kan pesantren ya gaya kayak pesantren, kayak pesantren. Dan disiplinnya kayak pesantren, harus tahajud, harus subuh jamaah ya kayak pesantren persis. Cuman IT-nya 70% gitu aja. Jadi siap-siap kalau teman-teman, wah saya mau pengen belajar ngaji penuh di petik ya mungkin nggak tepat ya Mas Ali ya. Kan kurang tepat. Kalau untuk ngaji aja nggak kurang tepat. Kalau saya belajar IT saya Islam saya ya lebih tetap terkontrol ya di petik salah satunya. Gitu. Ya silakan memang harus semua itu sekali lagi pesan saya semuanya itu memang harus ada kemauan. Ya, yang terakhir tadi ya tentu kemauan ya tentu harus dengan ridha Allah ya. Kalau mau dengan seenaknya dewe itu kan tidak bisa. Itu aja. Silakan bersemangat dan yang teman-teman yang mungkin tidak punya penghasilan orang tuanya ya kekurangan itu silakan tadi petik. Ini kita full gratis Mas Ali, full gratis dan fasilitasnya bagaimana Pak? Ya ruang kuliahnya jelas ber-AC penuh. Ber-AC. Nggak masalah, makan ya penuh lah pokoknya ya mau belajar enggak gitu aja. Tinggal belajar aja ya Pak? Iya, komputer satu-satu sampai jam 10 malam. Wah, aman kalau memang ya sip gitu. Ya kalau misalkan di luar kalau nggak dipetik pasti bayar ya mungkin. Bisa bayar. Ini komputer bisa puasnya. Komputernya komputer yang misi generasi terbaru ya. Keluaran terbaru mungkin kalau Intel 7 paling enggak itu seperti itu. Itu harus begitu karena programmer kan harus cepat ya. Jadi tinggal belajar aja. Tinggal belajar. Iya. Tapi belajar Mas Adi, bentar. Belajar itu kan tentu kalau orang belajar kan kadang-kadang kan tidak maunya semau kita enggak ya. Harus sudah orang tua juga ya. Gimana Mas Adi? Paling penting itu ya. Jangan ya kita ya sudah kalau boleh jangan terlalu jauh karena suka ada gitu ya sudah. Tapi insya Allah orang tua kalau diberi pemaparan nanti ya insya Allah akan jadi pastikan juga teman-teman yang harus ingin belajar petik harus juga punya izin ya dari orang tua, itu paling penting ya. Tapi memang ada satu syarat itu izin orang tua. Iya betul. Ya balik lagi ke awal tadi ya, di awal sempat menyinggung tadi nih bercandaan Pak Wisak nih awet muda nih ya. Muda. Dia kan karena apa nih Pak rahasianya nih? Ya gimana ya? Ya sebenarnya gimana ya? Saya juga ya seperti kayaknya harus apa adanya ya. Harus apa adanya. Ya sesuai ya kalau disuruh gini ya kita harus begini. Gitu sesuai adanya. Ya tentu fokus kita juga ada. Fokus kita juga ada, pengen gini juga ada. Saya pun juga di sini juga kok saya tersesat nih. Di jalan yang benar gitu. Saya itu nggak pernah, saya di PLN kan tidak pernah nangani beginian. Tidak pernah kok pesantren tidak pernah. Cuman saya emang hobi IT aja. Terus tiba-tiba kok pesantren, waduh kan berat pesantren nih. Alhamdulillah saya dengan dipetik itu terus perasaan jadi mungkin tambah sehat atau gimana, saya nggak tahu, kok tambah enak. Iya, karena mungkin menikmati Pak ya, Ya itu, kan di sini kan apa orang semua ngaji, orang nggak semua biasa ngaji dan IT itu kan enak, itu suasana. Memang harus ya kita ya harus harus apa adanya yang penting ya, yang apa adanya. Nah itu ya tips dari Pak Wisak nih ya, biar nggak stres ya menjalani hidup, harus dinikmati apa adanya gitu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Ya terima kasih Pak Wisak. Ya terima kasih semuanya. Sudah mau berkenan hadir di podcast TIK ya, program pertama nih dari channel Pesantren Petik ya. Bagi teman-teman ya jangan lupa ya untuk selalu pantengin terus akun YouTube Pesantren Petik, di subscribe ya atau dinyalain loncengnya karena mungkin pasti akan banyak sekali ya program-program yang lain dari Pesantren Petik ya, dari channel Pesantren Petik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.